Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, farthafat minhul buduri, mithla husnika ma ra'ayna, qaddu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Rusal khafiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Para santri Al-Jannah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, selamat siang, apa kabar semuanya? Masya Allah. Jadi walaupun panas-panas tetap semangat ya. Dan kami sambut Al-Ustadz kita, Kiai kita, Al-Mukarram Ustadz Fatoni. Ya, selamat datang Ustadz. Apa kabar Ustadz? Ini anak-anak sekalian, Ustadz kita ini akan segera melangsungkan pernikahannya. Amin. Amin. Ya, semoga mudah-mudahan pernikahannya nanti jalan ceritanya akan indah pada waktunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan aula yang sederhana ini, di ruangan belajar rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin alizatal kiram, para alim ulama sesepuh bini sepuh, wabil akhos pengurus Rumah Tahfidz Al-Jannah beserta ustadz-ustadzahnya yang saya hormati, yang saya taklimi, akhinal kiram, Ustadz Fatoni yang saya cintai, anak-anakku santri Rumah Tahfidz Al-Jannah yang insya Allah semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Khulasah Nurul Yakin, mulai dari Ad-Daurul Awal atau pelajaran yang pertama, putaran yang pertama, membahas min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya sebelumnya ada kalimat sayyiduna. Jadi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa disingkat dengan Sidna, Sayyiduna, atau bisa juga disingkat dengan Sidna. Makanya ada sholawat Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Allah Allah, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi. Lah itu kalimat sidna, kata sidna itu dari kata sayyiduna, bisa sayyiduna, bisa sidna. Siapa Sayyiduna Muhammad? Dijelaskan di dalam kitab ini, huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Sayyiduna Muhammad adalah utusan Nabi, utusan Allah, utusan Allah yang diutus oleh Allah ilan nasi kafah, diutus untuk manusia seluruhnya, tidak terkecuali. Walaupun Nabi Muhammad adalah orang Arab, Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Mekah, kota Mekah itu di negara Arab, tetapi Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk orang Arab saja, ya untuk orang Asia kayak kita, orang Indonesia. Orang Indonesia ada Pulau Jawa. Monggo Pak Haji, silakan Pak Haji. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk kita semua yang saat ini tinggal di Sumatera, ada orang Kalimantan, ya kebagian ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ilan nasi kafah, untuk manusia seluruhnya. Wa akhirul anbiya, dan Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada lagi nabi yang lainnya. Kalau ada orang yang mengaku saat ini sebagai nabi, maka otomatis tidak bisa dipercaya, tidak boleh dipercaya, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Habis Nabi Muhammad gak akan ada lagi nabi-nabi selain itu. Apalagi kalau yang mengaku nabi ini
namanya Paimin, Paijo. Maka jelas gak mungkin, karena kalau Nabi itu namanya Arabi, ke Arab-Araban, gak mungkin nama Paijo, nama Paimin, nama Slamet itu jadi Nabi. Makanya setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi Nabi lainnya. Ada yang tanya, Ustaz, bukannya nanti pada akhir zaman Nabi Isa itu akan diturunkan lagi, Ustaz? Betul apa betul? Nanti di hari akhir Nabi Isa alaihi salam diturunkan lagi ke bumi. Berarti Ustaz, Nabi terakhir Nabi Isa dong? Ya, karena yang akan diturunkan lagi nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa. Ada yang tanya, berarti Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir. Betul apa betul? Salah. Betul apa betul? Salah. Karena Nabi Isa alaihi salam itu turun di akhir zaman, bukan lagi sebagai Nabi. Ingat ini anak-anak, Nabi Isa nanti di akhir zaman diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, bukan sebagai Nabi, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Nabi Isa dulunya adalah Nabi, tapi di akhir zaman ketika diturunkan lagi ke bumi, Nabi Isa itu bukan sebagai Nabi, tidak membawa syariat lagi, tidak membawa ajaran baru lagi, tetapi diturunkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imamur rusul, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpinnya para utusan, pemimpinnya para rasul. Jadi kalau pemimpin otomatis yang paling baik, yang paling mulia, yang paling agung, karena menjadi pemimpin. Dan pemimpin para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bidinil Islam, Rasulullah Sayyiduna Muhammad itu datang dengan membawa agama Islam. Sayyiduna Muhammad membawa ajaran dengan ajaran Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Alladzi la yaqbalullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima pada hari kiamat dinan, agama, ghairahu, selain agama Islam. Jadi setelah turunnya agama Islam, nanti di hari kiamat itu Allah tidak akan menerima agama yang lain selain agama Islam. Yang diterima hanya agama Islam yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang termaktub di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam wa huwa min nasli sadati Quraisy. Sayyiduna Muhammad, Nabi kita Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, min nasli, dari keturunan sadati Quraisy, semulia-mulianya kaum Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu dari keturunan Quraisy yang paling mulia. Asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramati. Jadi semulia-mulianya, sebaik-baiknya kabilah atau suku fi Makkahal Mukarramah, di kota Mekah Al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim
wa yatasilu dan nyambung nasabuhu nasabnya atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau diurut ke atas terus, ayahnya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, terus buyutnya Nabi Muhammad, di atas buyut apa lagi? Kalau di sini apa Pak Robin? Ke atas terus itu sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Itu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi waliduhu nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya Nabi Muhammad dan wafatnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi waliduhu Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib, anak dari putra dari Abdul Muttalib, ibni Hashim, putra dari Hashim, ibni Abdul Manaf, dari putranya Abdul Manaf, ibnu Qusayy, dari putranya Qusayy, ibnu Kilabin, putranya Kilab, wa ummuhu dan umminya dan ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah bintu Wahbi, putrinya Wahab, ibni Abdul Manaf, putrinya Abdul Manaf, ibni Zuhrah, putrinya Zuhrah, Kilabin, putrinya Kilab. Fatastami'u ummuhu ma'a walidihi fi jidihil khamis wa huwa Kilabun. Fatastami'u dan bertemu ummuhu ma'a walidihi, bertemu keturunan bapak Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad di kakek yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu dari satu keturunan namanya Kilab. Jadi punya kakek namanya Kilab, kakek yang kelima itu namanya Kilab, bapaknya ya dari Kilab, kemudian ibunya dari kakek yang bernama Kilab juga. Jadi sama kakek yang kelima. Kakek yang kelima antara bapak dan ibu Nabi Muhammad itu sama. Walaqad tuwafiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Walaqad dan sudah tuwafiya wafat waliduhu ayahanda Nabi Muhammad wa huwa fi batni ummihi, ketika Nabi Muhammad masih berada di kandungan ibunya. Jadi saat Nabi Muhammad itu masih berada di kandungan ibunya, ayahandanya sudah wafat. Wa umruhu samaniya asyarata sanatan, dan ketika wafat ayahnya Nabi Muhammad, ketika wafat itu usianya samaniya asyarata sanatan, 18 tahun. Anak-anak sekarang umurnya berapa tahun? 10. Ada yang 11. Anak-anak yang samping kanan berapa? Jadi ayahnya Nabi Muhammad ketika wafat usianya 18 tahun. Masya Allah, masih muda ya, masih muda. Jadi kalau yang di depan anak-anak ini sudah banyak bonusnya, ini sudah banyak ya. Cuman yang satu belum dapat ya. Ini Ustaz Fatoni, berarti kisaran Sayyidina Abdullah ini menikah usia 17 tahun Ustaz ini. Ustaz Fatoni sekarang usia berapa? Sudah banyak bonusnya ini.
Wadu final fil Madinati dan ayahnya Nabi Muhammad ketika wafat itu dikuburkan atau dimakamkan dekat dengan kota Madinah. Jadi tidak di dalam kota Madinah, tetapi dekat dengan kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahanda Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan sesuatu untuk Nabi Muhammad yang berupa harta benda. Jadi tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan unta, dirham, tidak meninggalkan harta benda untuk Nabi Muhammad. Wiladatuhu wa radha'atuhu, lahirnya Nabi Muhammad, wa radha'atuhu, dan pengasuhan Nabi Muhammad. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnaini asaniya asyara min Rabi'il Awal amal fil. Wulida sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, di kota Mekah, lahirnya di kota Mekah. Yaumal isnain, pada hari Senin. Asaniya asyara, pada tanggal 12 min Rabi'il Awal, bulan Rabiul Awal, amal fil, tahunnya tahun gajah. Makanya kalau di Jawa Ustaz Robin itu ada syikiran yang bunyinya seperti ini. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah, dinane Senin, bulan Maulud tahun gajah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau diartikan itu, Sayyiduna Nabi lahirnya ada di Mekah, harinya Senin, bulan Maulid tahun gajah. Kalau diartikan, kalau nggak diartikan kan kadang-kadang Pak Robin nggak tahu. Nggak ngertos. Wa summiya amul wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad sebagai tahun gajah. Kenapa kok pada kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah? Li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihaddil Ka'bah. Karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad, Raja Habasyah, Malikal Habasyah, Raja Habasyah, Habasyah itu nama tempat. Kalau sekarang Habasyah itu kita kenal dengan negara Ethiopia. Ethiopia, dulu namanya Habasyah, sekarang namanya Ethiopia. Dulu negaranya sangat maju, bahkan wilayahnya sangat luas sampai ke Yaman. Padahal Yaman itu dari Habasyah ke Yaman harus nyebrang Laut Merah. Sangat luas. Dulu sangat maju. Tetapi saat ini maju apa tertinggal? Sangat tertinggal, menjadi negara termiskin di dunia, Ethiopia. Padahal dulu negara itu negara yang sangat maju, namanya Habasyah. Karena Raja Habasyah itu mempunyai wilayah sampai ke Yaman, dan di Yaman itu ada gubernur, namanya gubernurnya adalah Abroha atau Abraha. Jadi gubernur Yaman pada saat itu namanya Abroha.
Kemudian Abrahah ini melihat kota Mekah. Kota Mekah kok maju, kota Mekah kok dituju oleh semua orang yang pengen berdagang ke kota Mekah, yang pandai besi pengen memamerkan pedangnya kumpul di kota Mekah, yang pandai membuat syair, membuat syair dipamerkan di kota Mekah, yang pandai sihir itu juga nanti dipamerkan di kota Mekah. Makanya Abrahah yang jadi gubernur Yaman ini penasaran, kenapa orang-orang kok kumpulnya di kota Mekah? Kenapa kok kota Mekah menjadi kota yang dituju semua orang? Sampai disebut kota Mekah itu punya julukan Ummul Qura, yaitu tujuannya semua orang ketika pengen ngapa-ngapain kota Mekah. Karena Raja Abrahah yang pengen Yaman ini jadi wilayah yang dituju oleh semua orang, Abrahah ini pengen menguasai kota Mekah. Jadi nyerang kota Mekah, nyerang Ka'bah itu dalam sejarah disebutkan bukan karena adanya Islam. Karena Islam belum ada, Nabi Muhammad saja baru lahir, dan pada saat itulah baru lahir. Belum ada agama Islam, belum ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Raja Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah agar Yaman ini menjadi pusat semuanya, pusat perdagangan, pusat orang-orang pintar, pandai besi dan lain sebagainya. Makanya Raja Abrahah nyari tahu sebenarnya di kota Mekah ada apa yang dituju. Ternyata ada bangunan kotak dari batu namanya Ka'bah. Kemudian Raja Abrahah mengusulkan kepada Malikal Habasyah, mengusulkan kepada Presiden Ethiopia saat itu untuk membawa pasukan gajah dikirim dari Ethiopia, Habasyah ke Yaman, kemudian dari Yaman untuk menyerang, menghancurkan Ka'bah. Lihat mil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Karena kalau Ka'bah ini sudah dihancurkan, maka nanti Yaman jadi pusat kekuasaan, pusatnya segala sesuatu. Wa kana fihi filun adim, dan di dalam pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah itu ada gajah yang sangat besar. Ada gajah yang sangat besar. Jadi gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah zaman dulu itu kalau dipanah dan mempan, kalau dibacok dan mempan, kalau ditombak mental. Itu gajah zaman dulu waktu mau menyerang Ka'bah seperti itu. Beda kalau gajahnya sekarang. Kalau kalian pergi ke kebun binatang, gajahnya dipanah kira-kira nancep apa enggak panahnya? Nancep. Kalau digolok, ditombak, nancep apa enggak di gajah? Nancep. Tapi gajah yang jadi pasukan Abrahah dulu kalau dipanah di dalam kitab-kitab disebutkan jak mempan. Saking besarnya, saking tebalnya kulit gajah saat itu, besar-besar nian gajahnya. Ditombak ndak mempan, dipanah ndak mempan, di pedang-pedangnya patah. Itu gajah yang dibawa oleh Raja Abrahah. Makanya orang semuanya takut dengan pasukan gajah. Kalau sekarang nggak ada pasukan gajah, ya kira-kira kalau kalian itu ketemu bapak-bapak TNI, ada yang namanya tank. Tahu apa enggak tank? Tahu. Tank itu ditembak mempan apa enggak? Enggak mempan. Ditembak enggak mempan, apalagi dipanah. Seperti itulah kira-kira tanknya zaman dulu. Gajahnya kayak tank, ditembak enggak mempan, dipanah enggak mempan.
Orang-orang pada takut semuanya. Tetapi fa'akhlaqallahu jaisan, Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut dengan mengirim burung yang dinamakan burung ababil yang terabadikan di dalam surah Al-Fil. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kisah di mana Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah yang gajahnya dipanah tidak mempan, yang ditombak tidak mempan, tetapi dengan burung-burung ababil, padahal burung ababil itu kecil tetapi membawa batu-batu kerikil dari neraka dilempar ke pasukan gajah. Akhirnya pasukan gajah hancur lebur jadi kayak debu, dilempar batu-batu kerikil dari yang diambil dari neraka. Padahal batu kerikilnya kecil-kecil, gajahnya besar-besar. Saking luar biasanya kedahsyatan batu kerikil dari neraka. Biidznillah, dengan izin Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan gajah? Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan hari kelahiran Nabi. Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Seharusnya kita sebagai hamba Allah lebih memuliakan kelahiran Nabi. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Wa arda'athu, dan disusui ba'da ummihi, setelah ibunya Nabi Muhammad, setelah uminya Nabi Muhammad itu wafat. Yang menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah al-Aslamiyah, dari kaum Aslamiyah. Aslam dari kata kaum Aslam, namanya Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Khotimatu ammihi Abil Lahab, yaitu khotimah, budak atau pembantunya ammihi, paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad, kemudian punya budak namanya Suwaibah. Setelah disusui oleh ibunya, yang menyusui setelah ibunya Nabi Muhammad adalah Suwaibah. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian setelah Suwaibah adalah Halimatus Sa'diyah. Ila an balagha umruhu arba'a sanawatin, dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah Rasulullah usianya sampai 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mengasuh Rasulullah sampai usia 4 tahun. Jam berapa Ustaz Robin? Setengah 4. Mungkin ya, misalnya dapat catat usia 4 tahun. Siapa yang asuhnya? Halimatus. Oke.
dijelaskan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Bayu. Sekarang ada pertanyaan dengan hadiah 1 buku tulis. Nah, kuis. Nah, Kan ada kuis. Silakan. kuis. Yang catat yang Ini lima. khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 kelas gue. Ayo. Yang kelas ke atas kita nunjuk dulu. Nah, siap-siap. Ada pertanyaan dari Ustadz. Nah, ini hadiah dari adik kita Fahira yang kemarin ulang tahun, bukunya tak kenal jualan. Pertanyaannya, ayo, awas, kelas 1, kelas 2. Pertanyaannya, jadi jangan sampai ngantuk di Ustadz Bayu ini pertanyaan dulu. Kuis dulu, kuis. Kuis dulu. Lahir di manakah Nabi Muhammad dan di tahun apa? Yang nunjuk, Tunjuk. Ayo, ambil dulu. perhatikan yang nunjuk kelas 1 kelas 2. Wah, ambil kelas 3. Itu Fahmi dengan Zikri. Siapa itu? Zikri. Nah, Ayo sini Zikri maju ke depan. Fahmi. Maju ya. Singkat. Jawabannya. Nah, pertanyaan diulangi. Ulangi. Lahir di manakah Nabi Muhammad dan disebut tahun apa? Ayo. Siapa dulu? Zikri dulu. Yang kecil dulu. Di kota Mekah Pada tahun 5.570 pada tahun gajah. tahun gajah. Oke. Ayo. Singkat untuk Fahmi. Nah. Karena maju gue. Terus berapa Fahmi? Kelas gue. Nah, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abu Thalib. Nah, yalah Ustadz Bayu. Yo, ambil hadiah dari Ustaz. Ayo, ambil. Bagus, salim ya Ustaz. Ayo. Masya Allah, semakin pintar ya salim. Kita. Salim Ustaz Bayunya, salim. Salim, Ustaz. Ustaz Bayunya. Pamit. Itu Ustaz Bayunya, salim. Salim dulu. Itu Ustaz Bayunya, salim. Bagus kita. Alhamdulillah. Berarti diperhatikan yang diajarkan oleh Ustadz Bayu tadi deh. Nah, diperhatikan ya. Nah. Yang catat itu yang nyimak pasti pacak dia. Ayo. Lanjut lagi ya. Lanjut Ustaz. Lanjut ngaji ya, terus lagi. Wafatnya ibu Nabi Muhammad dan momongan atau pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwafiyat ummuhu, telah wafat umminya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi sadisati, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad usia 6 tahun, umminya, ibunya Nabi Muhammad itu wafat. Min umrihi, saat ini umrihi ketinggalan umrihinya. Wa hiya raji'atun minal madinati. Saat itu keadaan ummi Nabi Muhammad ketika wafat itu baru dari kota Madinah, baru safar, bepergian dari kota Madinah, baru pulang dari kota Madinah, kemudian wafat. Kenapa kok umminya ibu Nabi Muhammad itu bepergian ke kota Madinah? Waqad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi, karena saat itu perginya ibu Nabi Muhammad ke kota Madinah untuk ziarah ayahanda Nabi Muhammad. Ayahanda Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah. Tadi wafat, kemudian dikuburkan dekat kota Madinah. Kemudian setelah itu umminya ibu Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahanda Nabi Muhammad. Setelah pulang dari tempat ziarah, ummi Nabi Muhammad itu
wafat. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muthalib. Saat ziarah ke kota Madinah, ibu Nabi Muhammad tidak sendiri. Bersama siapa? Bersama kakeknya Abdul Muthalib. Jadi waktu ziarah ke kota Madinah ditemani oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Wa qad dufinat bil abwa'i, dan ibunya Nabi Muhammad itu dimakamkan di Al-Abwa. Itu desa namanya Al-Abwa. Desa itu nama desa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Desa yang terletak di kota Mekah dan di kota Madinah. Jadi nama desanya adalah Al-Abwa, terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Disitulah ibunda Nabi Muhammad dimakamkan. Jadi tidak di kota Mekah, tidak juga di kota Madinah, tetapi di antara kota Mekah dan kota Madinah, tepatnya di desa yang dinamakan Desa Abwa. Iya. Catat. Ayo. Catat, ini pasti mau ditanyakan Mas Robin. Ya kita catat. Biasa. Meninggal apa? Desa. Al-Abwa. Pangkol. Ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Pangkol sana. Pangkol itu. Wa hadanathu Ummu Aiman, dan diasuh oleh Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Ummu Aiman itu adalah pembantunya ayahanda Nabi Muhammad. Jadi ayahanda Nabi Muhammad punya pembantu namanya Ummu Aiman. Setelah umminya wafat, itu diasuh oleh Ummu Aiman tersebut. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi Muhammad dan wafatnya kakek Nabi Muhammad. Oma bitarbiyati, telah melaksanakan dengan pendidikan ba'da wafati ummihi, setelah wafatnya ibunda Nabi Muhammad, jadduhu Abdul Muthalib. Jadi setelah ibunda Nabi Muhammad ini wafat, yang mendidik Nabi Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kalau masalah pendidikan itu bukan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini hanya mengasuh saja, mengasuh Nabi Muhammad. Tetapi kalau masalah pendidikannya Nabi Muhammad setelah ibundanya wafat, itu dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yajibuhu aktsara yuhibbuhu, wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Jadi yang namanya kakeknya Abdul Muthalib ini sangat sayang terhadap Nabi Muhammad. Bahkan kesayangannya kakeknya kepada Nabi Muhammad melebihi sayangnya terhadap anaknya sendiri. Jadi kakeknya Nabi Muhammad ini kan punya anak banyak, tetapi terhadap Nabi Muhammad itu lebih sayang daripada kepada anak-anaknya sendiri. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab tarikh yang lain itu disebutkan, saking sayangnya Abdul Muthalib ini kepada Sayyiduna Muhammad, itu sampai terabadikan dalam kisah ketika Abdul Muthalib ini memimpin sidang kayak seperti ini, memimpin sidang seperti ini di petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang hebat Quraisy, itu Nabi Muhammad digendong sama kakeknya.
Padahal itu acara penting. Padahal itu acara kalau zaman sekarang ada presiden, ada menteri, ada gubernur, semuanya hadir di situ. Tapi saking sayangnya Abdul Muthalib ini terhadap cucunya Nabi Muhammad, waktu memimpin sidang di Quraisy itu Nabi Muhammad digendong. Saking sayangnya kakeknya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walama balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanatin mata jadduhu. Jadi setelah Nabi Muhammad usianya 8 tahun itu kembali menelan duka yang begitu pahit. Waktu di kandungan Nabi Muhammad sudah kehilangan ayah. Waktu usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Selang 2 tahun kemudian setelah Nabi Muhammad usia 8 tahun wafatlah siapa? Kakeknya. Jadi berurutan. Waktu di kandungan wafat ayahandanya 6 tahun, wafat ibundanya 8 tahun, kakeknya juga wafat setelah 2 tahun mengasuh. Setelah selama dari 6 tahun ke 8 tahun itu 2 tahun Abdul Muthalib mengasuh, akhirnya 8 tahun usia Nabi Muhammad, Abdul Muthalib kakeknya ini wafat. Sedih apa sedih? Kok gak nangis? Jadi itulah kisah Nabi Muhammad yang penuh suka duka. Wa ba'da wafati jiddihi kafalu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah wafatnya kakeknya Nabi Muhammad, kafalahu dijaga, diasuh oleh ammuhu, pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi itu banyak, tetapi yang merebut ingin mengasuh Nabi Muhammad hanya satu, yang namanya Abu Thalib. Wa kana faqiran, padahal Abu Thalib ini paman yang paling fakir, paman yang paling tidak punya, paman yang paling miskin. Paman-paman yang lain itu kaya-kaya semua, punya semua. Tetapi Abu Thalib satu-satunya paman yang merebut Nabi Muhammad, ingin mengasuh Nabi Muhammad. Dia tidak mikir gimana nanti nasib keluarganya yang sudah miskin ditambah lagi ngasuh Nabi Muhammad. Beliau tidak mikir sampai ke situ. Yang penting dia ingin ngasuh Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan sangat kekurangan atau disebut dengan fakir. Paman-paman yang lain tidak peduli, yang peduli hanya Abu Thalib. Fawasa'allahu rizqahu, dan ternyata Allah itu sudah memang memilih Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad. Karena setelah mengasuh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala itu meluaskan rezeki dari Abu Thalib. Yang tadinya sebelum mengasuh Nabi Muhammad, Abu Thalib ini miskin, Abu Thalib ini fakir. Setelah dia bertekad untuk mengasuh Nabi Muhammad, akhirnya diluaskan rezekinya oleh Allah. Pertanyaan dulu seperti ini.
Ustadznya mau ngopi dulu. Waktunya kuis berhadiah menarik ya. Siap-siap ya. Yang catatannya lengkap, yang nyimak dari awal sampai akhir, insya Allah pasti bisa jawab. Siapa mau hadiah? Nah, siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Kalau ia cinta kepada Nabi Muhammad, maka ia akan nyimak ngajinya. Kalau ia cinta dengan Nabi Muhammad, pasti nyimak. Kalau yang ngantukan, kalau yang elus-elus hidung, ada yang mobil pula, ada yang mobil. Itu cintanya itu belum banyak. Nah, pertanyaan. Pertanyaan, ayo. Siapa yang main ibu tadi? Ini khusus untuk kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4 dulu. Ya, kelas Siapa 3, yang kelas masih 4. Muhammad tadi? Nah, Aminah yang menjadi pertanyaan, Siti Aminah itu meninggal dunia ketika balik atau balik dari ziarah. Nah, ziarah ke makam Bapak Nabi. Meninggal dunia dan pertanyaannya. Pertanyaan. Bagus. Kelas 3, kelas 4. Maju kelas 3 kelas 4. Maju. Maju dulu, ya, maju. Maju. Yang kelas 3 kelas 4. Jadi Jakarta. Siga. Maju. Di desa Sindur, desa Muara Sungai. Ya, sini. Desa Awal. Awabud. Salah. Belum. Belum. Ayo, maju. Kurang lengkap tadi. Ayo, makanya kupingnya dipasang, ayo. Oh. Halo. Desa, ayo. Kayak itu tadi desa gua punya apa? Bukan, salah. Alafwa. Salah. Anak army. Salah. Kalau yang tadi catat itu kelak benar lagi. Nah, siga, maju. Salah. Nah, sini. Nah, Tambahan 10.000. Tambah 10.000. Apa untuk kuis yang lainnya, Ustaz? Untuk Kuis yang lain atau yang ini? Ayo. Yang lain apa yang ini? Yang lain. Yang lain. Ya, boleh. Desa apa? Al-Abwa. Hampir mendekati. Al-Abwa. Banyak abuah kalau ini. Belum. Berarti tak nyimak. Itu tidak memakai huruf ain atau huruf kurang dikit lagi. Ayo. Saya tulis. Nah, sekarang Hafiz saja. Habis. Desa Al-Abwa. Wah, dikit lagi. Aku. Desa Al-Qari Abi. Itu lagi. Rizka. Kori. Rizka. Tria. Rizka Kuliah Atmaja. Hampir. Jadi kelak yang salah tadi benar ya. Kelak dijelasan. Al-Abwa. Al-Abwa. Wah. Tuh. Abwa bukan al-abwah ya. Tak ada pakai huruf H. Pakai huruf H. Benari yang salah tadi. Jadi Tak pakai huruf H. pandai bencana. Ya, desa Al-Abwa. Pakai hamzah. Abwa bukan pakai H, tak pakai huruf H. Nah, itu nama desa di mana Siti Fatimah
Siti Fatimah, Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah dimakamkan. Dibenerin catatannya, bukan salah, kurang ke. Sekarang Ya. untuk belajar. Ada pertanyaan Pak Tony. Ayo. Ayo. Jadi Ustaz Tony mau kasih pertanyaan. Hadiahnya dari Ustaz Tony. ya, kasih pertanyaan. Satu lagi ya, untuk yang bisa jawab dapat prize 10.000 ya. Wih, 10.000 banyak beli. Ya. Untuk pertanyaannya Door prize. masih mengenai tentang khulasah atau baca Maulid Nabi. Siapakah nama pamanna, mamanna, mamanna Nabi Muhammad? Belum lengkap pertanyaannya, belum. Siapakah nama Simak paman sampai terakhir. Nabi Muhammad? Kelak dulu, belum Mabin. Simak dulu sampai selesai pertanyaan. Jangan sudah, jangan lagi. Siapakah nama paman Nabi Muhammad yang di situ yang dimasukkan di neraka? Ais. Ayo Ais sama Ais. Siapa Ais? Siapa yang Pamannya yang disebutkan di Al-Quran? Yang disebutkan di Al-Quran? Ayo Ais, maju Ais, maju Coba Ais. mana? Ayo Ais. Cepet maju. Mana Ais? Cepet. Nah itu nah pegang. Siapa? Abu Thalib. Salah. Saya ulang ya. Siapa nama paman Nabi Muhammad Ya lah sudah, lagi ditunjuk lagi yang sudah. disebutkan di dalam Al-Quran? Lutfia, laju Lutfia. Silakan Mbak Novia. Siapa Lutfia? Abu Lahab. Bagaimana Ustaz? Bagaimana? Ya, benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Masya Allah, cium tangan. Abu Lahab. Itu paman Nabi yang memusuhi Nabi, memerangi Nabi terus menjahati Nabi. Itu tersurat dalam surat Al-Lahab. Ya bagus, bentar. Ya lanjut materinya Ustaz. Ya, coba kita baca sama-sama dulu tadi surat Al-Lahab. Ayo. Karena surah Al-Lahab ini menceritakan tentang adab yang Allah berikan kepada paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi hingga membuat sangat sedih Nabi Muhammad SAW ketika wafatnya paman yang lain yang bernama Abu Thalib. Gara-gara Abu Lahab paman yang lain gagal masuk Islam, itulah yang membuat sedih Nabi Muhammad. Saking sedihnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam surah Al-Lahab, diazab selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Coba bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Nah, ini poin yang terakhir. Doorpressnya soalnya habis kan. Surprise-nya itu masih ada gorengan. Ini poin yang terakhir dicatat. Masih ada jeruk, masih ada HP, masih ada HP yang Ustaz Tony. Paling besar HP Ustaz Tony sih. Ya. Diwakil. Ini poin terakhir diperhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maddati, di dalam masa kafalati, di dalam masa
asuhan saat diasuh ammihi yang bernama Abu Thalib, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, qani'an bima qasamallahu wa yassarahu lahu. Jadi Nabi Muhammad ketika diasuh oleh Abu Thalib ini dalam keadaan yang sangat qanaah. Qanaah itu tidak meminta-minta yang tidak ada. Saat itu kan Abu Thalib paman Nabi Muhammad ini miskin, tidak punya apa-apa. Makanya dari kisah Nabi Muhammad tersebut dikisahkan makan di tempat pamannya pun sangat sederhana, apa adanya. Yang dipunya pamannya yang disyukuri. Nabi Muhammad tidak pernah meminta lebih, tidak pernah meminta yang tidak ada di tempat pamannya tersebut. Itulah yang disebut dengan makanya ini juga yang harus contoh dari Nabi Muhammad oleh santri-santri semua Al-Jannah, bahwasanya di rumah sama orang tua itu sebisa mungkin jadi santri yang qanaah, tidak sering memberatkan orang tua, tidak sering meminta kepada orang tua yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang tua. Kalau orang tua ngasih alhamdulillah, kalau belum ngasih didoakan mudah-mudahan lapang rizkinya. Seperti itu agar jadi anak-anak yang qanaah. Itulah keadaan Nabi Muhammad saat berada atau bersama dengan pamannya Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib sekali lagi adalah pilihan Allah. Setelah Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad yang tadinya miskin, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, akhirnya jadi kaya. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi kajian kita pada hari ini, yaitu tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi bermanfaat bagi para santri-santri sekalian, bagi kita sebagai orang tua yang terus-terusan untuk belajar tentang sirah Nabi. Panjang masih sirah Nabinya, ini tentang kelahiran Nabi. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup, yaitu doa dari Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai kita Ustadz Fatoni. Kepada Ustadz Fatoni kami persilahkan. Insyaallah Ustadz Fatoni kami sangat mengharapkan doa. Ayo anak-anak sekarang waktunya khusyuk, tidak ada lagi waktu yang main-main. Kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang main-main kelak doanya tak dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidana wa
حسن قلبا من أهل قراءة القرآن من أهل الإخلاص من جملة العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من أهل شيء والضير والضلال اللهم اجعلنا وأعداءنا وأمهاتنا صحة وعافية وقوة سلامة يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا نسألك علما نافعا إيمانا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا سهل لنا أمورنا حاصل لنا مقصودنا مقصود الدنيا مقصود الآخرة يا رب بالمصطفى كريم مقصودنا واغفر لنا ما ضيع وسع قرمي تقبل دعانا يا الله تقبل دعانا يا الله تقبل دعانا يا الله كما تقبل من دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا صدق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين